Sebelum lanjut, silahkan di-subscribe dulu. Saat ini kita akan belajar cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Anak-anak yang hebat, cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan akan dibagi menjadi 3. Pertama, penyesuaian terhadap kondisi lingkungan. Kedua, penyesuaian tumbuhan untuk melindungi diri dari musuh. Dan yang ketiga, penyesuaian tumbuhan untuk berkembang biak. Kita akan bahas lebih lanjut pada bagian pertama, penyesuaian tumbuhan terhadap kondisi lingkungan. Setiap tumbuhan memiliki ciri-ciri yang berbeda. Ada tumbuhan yang memiliki ciri khusus pada tubuhnya, seperti batang berduri, daun yang lebar, atau akar yang muncul ke permukaan tanah. Perbedaan ciri setiap tumbuhan merupakan salah satu bentuk penyesuaian diri atau adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Adaptasi dilakukan tumbuhan agar tetap bertahan hidup. Lingkungan tempat tumbuhan hidup disebut habitat. Habitat jenis tumbuhan yang satu dengan yang lainnya pasti berbeda-beda. Berikut contoh adaptasi tumbuhan terhadap habitatnya. Pertama, adaptasi tumbuhan di lingkungan kering. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan yang memiliki sedikit air disebut xerofit. Contoh tumbuhan xerofit yaitu pohon kurma, lidah buaya, cocor bebek, dan kaktus. Tumbuhan kaktus menyesuaikan diri dengan memiliki batang tebal dan berisi banyak cadangan air. Akar yang sangat panjang untuk mencari sumber air. Daun termodifikasi menjadi duri untuk mengurangi penguapan. Dan batang berlapis lilin untuk mengurangi penguapan. Kedua, adaptasi tumbuhan di lingkungan berkadar garam tinggi. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan dengan kadar garam tinggi disebut halofit. Contoh lingkungan dengan kadar garam tinggi yaitu laut, muara sungai, dan pantai. Keadaan tanah di tempat itu biasanya berlumpur dan berpasir serta sangat sedikit mengandung oksigen. Contoh tumbuhan yang hidup di lingkungan berkadar garam tinggi yaitu bakau. Beberapa jenis tumbuhan bakau memiliki akar napas yang tumbuh ke atas permukaan tanah untuk memperoleh oksigen. Ada juga tumbuhan bakau yang memiliki akar tunjang untuk menopang tumbuhan di tanah yang berlumpur dan menahan terjangan ombak. Selain itu, daunnya kaku dan tebal dengan permukaan licin, berfungsi untuk mengurangi penguapan dan menyimpan air. Bagian bawah daun bakau memiliki kelenjar untuk mengeluarkan kelebihan garam. Ketiga, adaptasi tumbuhan di lingkungan air. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan air disebut hidrofit. Contoh tumbuhan hidrofit adalah teratai dan eceng gondok. Adaptasi tumbuhan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, teratai memiliki daun yang lebar untuk mempercepat penguapan. Daun yang lebar juga berfungsi agar dapat mengapung di permukaan air. Daunnya berlapis lilin untuk mencegah daun membusuk karena selalu terkena air. Kedua, eceng gondok memiliki pangkal tangkai daun berongga yang berfungsi untuk membantu mengapung di permukaan air. Akarnya lebat untuk menjaga keseimbangan tumbuhan agar tidak terbalik. 4. Adaptasi tumbuhan di lingkungan lembab. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan lembab disebut higrofit. Contoh tumbuhan higrofit adalah begonia dan tumbuhan paku. Oleh karena hidup di tempat lembab, penguapan terjadi dengan lambat. Air dikeluarkan melalui struktur khusus pada daun yang disebut stomata air atau hidatoda. Kelima, adaptasi tumbuhan di lingkungan miskin nitrogen. Tumbuhan ini biasanya melakukan penyesuaian diri dengan memerangkap serangga kemudian mencerna sebagai sumber nitrogen. Contohnya adalah kantong semar
dan Venus. Selanjutnya, penyesuaian tumbuhan untuk melindungi diri dari musuh. Tumbuhan juga melakukan adaptasi untuk melindungi diri dari musuhnya. Berikut beberapa cara tumbuhan untuk melindungi diri. Pertama, bunga mawar, kaktus, putri malu, dan pohon salak melindungi diri menggunakan batang berduri. Duri-duri tersebut dapat melukai hewan atau manusia yang menyentuhnya. Putri malu juga akan mengatupkan daunnya jika disentuh. Tujuannya untuk melindungi diri dari hewan pemakan tumbuhan yang ingin memakannya. Kedua, durian melindungi diri menggunakan kulit buah yang berduri. Adanya duri yang tajam pada kulit buah akan melindungi biji di dalam buah. Pohon durian tetap dapat berkembang biak karena biji tidak terganggu oleh hewan-hewan yang hendak memakan buahnya. Ketiga, pohon karet, nangka, sukun, keluih, sawo, mangga, dan pepaya melindungi diri menggunakan getah. Getah ini dapat melekat pada tubuh hewan yang akan mengganggunya. Bagian tubuh hewan yang terkena getah akan rusak. Selain itu, hewan tersebut akan sulit bergerak. Kelima, tanaman teh, belimbing, dan pohon asam melindungi diri menggunakan cairan yang mempunyai rasa tertentu. Buah belimbing yang masih muda atau belum matang berasa sepat. Asam mempunyai rasa masam. Adanya rasa tersebut menyebabkan hewan tidak mau memakan buahnya. Keenam, tomat, cabai, dan rempah-rempah melindungi diri menggunakan minyak berbau tidak sedap. Bau tidak sedap itu menyebabkan hewan segan mendekat atau memakan buahnya. Selanjutnya, penyesuaian tumbuhan untuk berkembang biak. Selain untuk bertahan hidup, beberapa tumbuhan juga melakukan adaptasi untuk membantu perkembangbiakan atau reproduksi. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bunga Rafflesia mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga. Biasanya lalat. Serangga yang hinggap dapat membantu penyerbukannya. Kedua, tumbuhan seperti mawar, melati, dan anggrek memiliki mahkota bunga yang berwarna mencolok dan kelenjar nektar untuk menarik perhatian serangga yang dapat membantu penyerbukannya. Ketiga, bunga dandelion. Bunga ini memiliki cara yang unik dalam penyebaran benihnya. Benih yang sekaligus bunganya memiliki struktur tambahan seperti serabut halus yang membantunya agar mudah terbawa angin. Jika benih tersebut jatuh di tempat yang sesuai, benih itu akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Anak-anak, demikian tadi kita telah belajar cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya.